Pernah nggak sih ngerasa hari-hari tuh lewat gitu aja? Rasanya kayak ditarik ke 1000 arah yang beda-beda. Nah, hari ini kita bakal ngurai satu ide keren banget tentang gimana caranya kita bisa nemuin lagi kekuatan fokus buat ngendaliin hidup kita. Kayaknya kita semua kenal banget ya sama kutipan ini. Tuntutan finansial, dikejar waktu, pengen hidup sehat, rasanya kayak pertarungan yang gak ada habisnya. Banyak dari kita ngerasa kewalahan sama semua ini. Tapi, gimana kalau ternyata akar masalahnya itu bukan kurangnya waktu atau uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendasar? Menurut sumber yang lagi kita bedah ini, semua tantangan modern tadi, stres, capek, perasaan ketinggalan, semuanya itu ternyata bermuara pada satu masalah inti, krisis fokus dalam hidup kita. Gampang banget ya buat nyalahin faktor luar, kerjaan yang sibuk, ekonomi yang susah. Tapi ide utamanya justru bilang kalau masalah sebenarnya itu ada di dalam diri kita. Pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, kebiasaan yang kita bentuk tanpa sadar, itulah yang diam-diam nentuin takdir kita. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, di bagian ini kita bakal bahas satu ide yang kedengarannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Masa depan kamu itu nggak ditentuin sama keberuntungan atau kejadian besar, tapi sama kebiasaan harian kamu. Dan buat memahaminya, sumber kita ini pakai analogi yang jelas banget. Coba deh bayangin setiap pilihan yang kamu buat, misalnya pesan makanan cepat saji daripada masak, atau nunda kerjaan penting. Itu tuh kayak satu mata rantai kecil. Awalnya nih, satu mata rantai ini kan enteng banget ya, hampir nggak kerasa. Satu pilihan jelek hari ini rasanya nggak signifikan dan gampang banget buat diabaikan. Kita mikir, cuma sekali ini doang gitu kan, apa sih ruginya? Tapi, ini nih masalahnya, mata rantai itu nambah terus. Hari demi hari, tahun demi tahun, sampai kita nggak sadar, semua itu udah ngebentuk sebuah rantai yang berat banget. Sebuah simpul kebiasaan buruk yang nahan kita dan ngebatasin potensi kita. Dan inilah yang disebut sebagai krisis. Masalah keuangan yang datang tiba-tiba, diagnosis kesehatan yang ngagetin, atau hubungan yang berantakan, semua itu jarang banget datang mendadak. Justru, itu adalah momen ketika simpul di rantai kebiasaan buruk kita, yang udah kita bangun bertahun-tahun, akhirnya jadi begitu besar dan berat sampai nggak bisa kita cuekin lagi. Oke, jadi kalau kita udah terikat sama rantai ini, gimana cara putusinnya? Jawabannya dimulai bukan dari tindakan gede, tapi dari pergeseran pola pikir yang, wah ini krusial banget, ngubah tekanan jadi kekuatan. Coba deh lihat bedanya pola pikir ini. Di satu sisi, ada mentalitas harus yang bikin kita ngerasa tertekan, kayak korban, dan itu nguras energi banget. Di sisi lain, ada mentalitas memilih. Cuma dengan ngubah kata-kata kita, dari saya harus olahraga, jadi saya memilih untuk olahraga, kita ngambil alih kendali. Kita beralih dari yang tadinya cuma jadi korban keadaan, jadi arsitek yang ngerancang hidup kita sendiri. Keren kan? Nah, waktu kamu mulai pakai pola pikir memilih ini, kamu kan jadi lebih pede dan ngerasa punya kendali atas hidup kamu. Ini ngasih kamu kekuatan buat ngambil tindakan yang tegas. Dan salah satu tindakan paling simpel tapi paling sering dilupain adalah berani minta apa yang kamu mau. Sumber kita ini nyeritain kisah yang luar biasa banget tentang seseorang yang butuh transplantasi ginjal. Dan bener-bener minta orang asing buat donorin. Dan berhasil. Bayangin deh keberanian yang dibutuhin buat itu. Kutipan ini ngerangkum pelajarannya dengan sempurna. Sekali kamu berani minta sesuatu yang sebesar itu, rasa takut buat minta kenaikan gaji atau bantuan proyek jadi nggak ada apa-apanya. Perspektif kamu soal apa yang mungkin, itu bakal berubah total. Selamanya. Pola pikir ini bisa langsung kamu terapin loh di karir. Daripada berharap klien bakal beli, secara eksplisit minta bisnisnya. Jangan cuma berharap pelanggan puas, minta perkenalan ke calon klien baru. Dan jangan nunggu dikritik, minta umpan balik secara proaktif biar terus berkembang. Intinya, jangan pasif, jadilah proaktif dalam meminta. Jadi apa sih hasil jangka panjangnya kalau kita terus-terusan bangun kebiasaan baik dan bertindak fokus? 2131. Angka ini mungkin pas pertama lihat nggak ada artinya ya. Tapi di dunia olahraga, angka ini tuh simbol dari kerja keras yang luar biasa, mewakili konsistensi legendaris dari pemain bisbol Cal Ripken Jr. Dia main di 2131 pertandingan berturut-turut. Itu lebih dari 13 tahun tanpa bolong satu hari pun loh. Kesuksesannya yang luar biasa itu bukan karena satu pukulan heroik atau momen jenius, tapi karena dia terus-terusan datang dan ngerjain tugasnya. Setiap pertandingan itu kayak satu mata rantai yang kuat dalam rantai kesuksesan yang dia bangun, hari demi hari.
Pada akhirnya pesannya tuh jelas banget, kayak yang dibilang sama Les Hewitt ini. Kita dihadapin pilihan setiap hari, mau fokus dan beresin sekarang, atau hadapin penyesalan yang pahit nanti. Setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini adalah batu bata yang ngebangun kehidupan kita besok. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kebiasaan kamu bakal nentuin masa depan kamu. Apa yang bakal kamu pilih? Coba deh pikirin, satu mata rantai kecil apa yang mau kamu tempa buat masa depanmu yang dimulai tepat hari ini?